Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih setia untuk mendengarkan dan menyimak channel saya. Saya mohon dukungannya terhadap channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komentar yang membangun, masukan-masukan untuk saya bagaimana bagusnya mengelola channel ini. Oke, teman-teman, hari ini saya mau membahas terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman, baik itu di komentar, ada yang WA, ada yang di Instagram juga kepada saya seputar guru CLC, seputar kegiatan menjadi guru di Sabah. Untuk teman-teman yang mau berangkat ini tahap 11 yang lagi menunggu hasil akhir dari rangkaian tes yang sudah dilewati. Kemarin teman-teman ada yang pertanyaan yang paling dominan itu adalah yang menanyakan apakah boleh membawa keluarga, dalam hal ini mungkin konteksnya adalah mungkin yang sudah punya suami atau istri atau anak juga ya. Oke, baik, saya akan coba jawab dengan dua situasi, yaitu situasi normal dan situasi pandemi seperti sekarang. Saya mulai dulu dengan situasi normal. Pada dasarnya boleh-boleh saja membawa keluarga, itu boleh. Contohnya saja, saya di bulan Agustus lalu tahun 2019 saya membawa istri, tapi itu adalah setelah 1 tahun saya bertugas di Sabah. Nah, sebenarnya pun begitu, boleh membawa keluarga, tetapi sebaiknya setelah 1 tahun bertugas di Sabah. Kenapa? Karena kita sudah mengenal, sudah melihat, sudah memperkirakan cocok tidak untuk membawa keluarga. Karena membawa keluarga itu juga bagus, bisa juga memberikan ketenangan kita dalam bertugas, tapi juga bisa menjadi masalah kalau kita tidak memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian itu situasi normal ya yang saya gambarkan. Kemudian juga saya tambahkan informasi untuk situasi normal ini, bahwa pengurusan visa dan segala macam administrasinya itu menjadi tanggung jawab kita pribadi, bukan lagi diuruskan oleh negara. Karena negara hanya menanggung pengurusan kita sendiri yang menjadi guru. Yang menjadi guru itu yang ditanggung oleh negara. Tetapi kalau kita sudah membawa keluarga, siapapun yang kita jamin, kita bisa menjadi penjamin, itu murni bahwa kita sendiri yang menguruskan, kita yang akan mengeluarkan biaya dari apa yang kita uruskan tersebut. Nah, jadi itu bedanya. Kemudian saya pindahkan, bagaimana bisa nggak bawa keluarga sekarang? Sekarang kan dalam situasi pandemi. Oke, saya mulai dulu bercerita dari bulan Maret, dimana pada bulan Maret sekitar minggu kedua, sekitar tanggal 18 Maret, 15, 14, 15, 16, 17, 18 Maret lah rentetan waktunya. Kasus pertama muncul di Sabah yang positif COVID. Mungkin tidak jauh beda juga dengan di Indonesia ya. Kemudian kasus itu langsung naik, sehingga pemerintah Malaysia memutuskan untuk melakukan namanya di sini PKP atau PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, atau mungkin di Indonesia istilahnya PSBB yang di Jakarta ya, dan juga istilah umumnya adalah lockdown. Itu banyak sekali kegiatan yang dihentikan, yang dilarang, termasuk kerumunan, keramaian, ada restoran dilarang, kedai-kedai dilarang, pasar ditutup. Kedai-kedai yang boleh dibuka itu hanya kedai-kedai yang menjual bahan-bahan makanan, dan itu menerapkan protokol yang sangat ketat. Bahkan orang satu rumah pun hanya boleh keluar itu satu, dan tidak bisa orang berkendara itu berboncengan dengan motor itu 2 orang, nggak boleh. Dengan mobil hanya 2 orang saja, dan itu 2 orang di dalam mobil itu harus juga dalam satu rumah, dari satu rumah yang sama. Di mana-mana polisi, tentara, orang kesehatan semuanya menjaga setiap perbatasan wilayah. Seperti itu gambarannya di bulan Maret di Sabah dan di Malaysia ini. Sehingga pada bulan tersebut ya kami sekolah tutup, semuanya mulai dari rumah, work from home ya. Belajar dari rumah, home learning. Nah, seperti itulah gambarannya di bulan Maret. Kemudian itu diberlakukan 2 minggu pertama, kasus masih naik, tambah lagi 2 minggu kemudian, selalu diupdate pengumumannya di TV-TV dan media-medianya Malaysia. Tambah 2 minggu, akhirnya tambah 2 minggu, habis bulan Maret masih naik, tambah di April masih juga, tambah di Mei
masih juga. Akhirnya di bulan Mei kami terpaksa merelakan Idul Fitri berlebaran tidak dengan keluarga, dengan ya di tempat tugas masing-masing saja, dengan suasana yang berbeda sekali. Tiada sholat berjamaah, tidak ada taraweh, tidak ada sholat Idul Fitri di masjid. Karena di sini sangat ketat sekali. Ketika dibilang semuanya tutup, ya tutup. Tidak ada yang berani melanggar itu, karena dendanya sangat luar biasa, hukumannya sangat luar biasa di sini, sehingga tidak ada yang berani. Aturan berkendara pun tidak ada yang berani. Kemana-mana pakai masker itu sangat wajib, karena dendanya juga sungguh lumayan. Dan begitulah gambaran di sini. Sehingga pada bulan selanjutnya, mulai bulan Juni, Juli, menjelang Agustus itu ada tren positif, ada penurunan dari kasus-kasus COVID ini di Sabah khususnya dan juga di Malaysia pada umumnya, karena keberhasilan dari PKP tadi itu. Nah, ketegasan pemerintahnya, juga kepatuhan dari warganya, sehingga ada penurunan penurunan kasus, sehingga di bulan Agustus itu sudah diizinkan untuk beberapa kegiatan itu kembali dibuka. Restoran sudah boleh buka, tetapi dengan protokol kesehatan, jamnya dibatasi. Pasar-pasar juga sudah ada yang boleh buka dengan dibatasi jam juga. Tempat-tempat perbelanjaan ada yang dibuka dengan pembatasan juga. Kegiatan olahraga beberapa juga sudah boleh diizinkan lagi, juga dengan memperhatikan protokolnya. Jadi semua itu sangat teratur, diatur dengan rapi sekali di sini, dan juga dilaksanakan dengan benar-benar dilaksanakan di sini. Nah, seperti itu gambarannya. Sehingga juga sekolah juga sudah mulai dibuka di bulan Agustus itu. Jadi kami semester 2 itu baru mulai semester 1 di tahun ajaran baru ini, mulainya itu di Agustus, sekitar minggu kedua atau ketiga di Agustus kami sudah mulai dibuka sekolah. Di September masih sekolah, sampai akhirnya sekitar akhir September atau awal Oktober itu ada kegiatan pemilu juga di Sabah, dan efeknya kasus itu naik lagi, sangat drastis naiknya, sehingga langsung cut di PKP kan lagi. Kali ini PKP-nya adalah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Artinya bersyarat apa? Orang antar daerah itu ada syaratnya, tidak boleh pergi antar daerah. Daerah A ke daerah B atau daerah B ke daerah A itu tidak boleh, kecuali harus mengurus surat izin dari kepolisian. Wah, sangat luar biasa di sini. Banyak juga kembali ditutup, restoran kembali ditutup, pasar-pasar ditutup. Itu berlangsung sampai Oktober, November, dan sampai sekarang. Sudah sedikit agak dilonggarkan di awal-awal Desember kemarin, di awal Desember bulan ini ya, sudah kembali sedikit dilonggarkan. Penerbangan juga sudah ada untuk keluar dari Malaysia ini sudah ada, asalkan kita mengurus yang namanya PCR, tes PCR 3 hari, berlakunya hanya 3 hari menjelang keberangkatan. Nah, itu sudah dibolehkan. Yang sulit adalah masuk ke Malaysianya. Masuk ke Malaysianya itu masih sulit. Kita harus terlebih dahulu memiliki semacam surat izin dari immigration atau imigrasinya Malaysia bahwa kita boleh masuk. Dan yang surat ini hanya bisa diurus oleh orang-orang yang memiliki visa tinggal yang panjang. Jadi kayak wisatawan itu tidak bisa, karena wisatawan hanya mengandalkan paspor yang lawatan hanya 30 hari begitu ya. Itu sangat mustahil untuk bisa masuk ke Malaysia. Pun walaupun kita sudah ada surat dari immigration itu, kita akan dikenakan karantina selama 14 hari. Setiap pendatang dari luar Malaysia yang masuk ke Malaysia itu dikenakan karantina selama 14 hari dengan biaya, biayanya juga mungkin kalau kita perkirakan bisa saja 1 bulan gajinya guru CLC. Saya nggak akan gambarannya seperti itulah. Nah, begitu ketatnya di Malaysia, begitu mereka concern bagaimana nanti setiap pendatang itu ya kalau bisa membatalkanlah kunjungannya atau masuknya mereka ke Malaysia, karena mereka isunya di sini ya kasus-kasus COVID itu ya di kebanyakan itu ya dari pendatang. Nah, pendatang ini yang membawa kasus itu gitu, sehingga diperlakukan hal yang sangat ketat. Tapi bisa masuk, bisa, tapi sangat susah.
kecuali kita sudah mempunyai visa panjang, visa dengan durasi yang panjang ya, visa tinggal yang panjang dengan surat izin dari immigration tadi itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau membawa keluarga dari teman-teman sekarang yang tahap 11 yang berencana mau bawa keluarga nanti? Saya sarankan boleh, silahkan saja, tidak masalah, asalkan teman-teman juga sudah paham dengan kondisi, paham dengan konsekuensinya. Saya sarankan sebaiknya membawa keluarga itu setelah 1 tahun teman-teman bertugas di sini, agar teman-teman bisa memprediksi, memperkirakan, mengukur, oh ini situasinya di tempat saya tugas begini, situasi dengan keadaan pandemi seperti ini, cocok apakah tidak nanti membawa keluarga. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa tidak membawa keluarga, pilihannya ya hanya satu saja pilihannya mungkin, bagi kalau menurut saya pribadi ya, bukan saya mau menakut-nakuti atau mau melemahkan keinginan atau bagaimana ya, saya hanya bicara sesuai faktanya saja. Toh saya juga sudah mengalami, saya tidak bisa pulang lebaran yang lalu, malah situasinya istri saya mau melahirkan dan saya tidak bisa mendampingi, tidak bisa, sampai sekarang belum bertemu dengan buah hati, bayangkan saja. Nah ya, karena situasi yang sulit beberapa bulan yang lalu dan juga yang sekarang, saya sarankan kepada teman-teman yang memang tidak bisa meninggalkan keluarganya, alangkah baiknya dipikirkan lagi untuk ikut serta dalam program Guru CLC ini. Saya jujur saja saya bilang begitu, karena memang berat, sangat berat. Kita bawa keluarga itu agar nyaman bekerja di sini kan, agar ada semangat juga bekerja di sini sehingga pikiran tidak terbagi. Namun kita harus paham dengan situasi sekarang. Seandainya teman-teman paksakan tetapi teman-teman masih kepikiran dengan keluarga nantinya, takutnya akan mempengaruhi kinerja. Sebaiknya kalau memang teman-teman tidak bisa, sebaiknya tidak ikut untuk di program CLC ini di situasi pandemi sekarang. Nah, updateannya situasinya masih sulit untuk membawa orang selain kita sendiri untuk masuk. Sedangkan kita sendiri sulit, apalagi katakanlah bukan yang ditanggung oleh negara begitu. Jadi yang tidak ada halangan dengan masalah keluarga tadi, silakan lanjut terus. Saya sarankan mudah-mudahan setelah 1 tahun situasi bisa normal, teman-teman bisa mengukur untuk membawa keluarga tersebut, bisa bawa keluarga kemudian hari setelah 1 tahun. Dan yang tidak bisa sama sekali, yang memang harus bawa keluarga nih mulai dari kedatangan, itu mustahil sekali. Itu mustahil sekali saya bilang. Nah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian yang sudah berkeluarga tentunya. Terima kasih sudah menyimak sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.